Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syahla Nabilah dan teman saya Faris Tegar akan menjelaskan mengenai pendidikan nasional dan pendidikan internasional. Pokok bahasan kami yaitu mengenai kelembagaan, program, dan pengelolaan pendidikan nasional, upaya pembangunan pendidikan nasional, dan sistem pendidikan di negara maju. Pendidikan nasional. Pengertiannya dalam Undang-Undang Sikdiknas Nomor 20 Tahun 2003 Bab 1 Pasal 1 Ayat 2 menyatakan bahwa pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional, dan tanggap terhadap perubahan tuntutan zaman. Fungsi pendidikan nasional yaitu mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara demokratis serta bertanggung jawab. Bukti penyelenggaraan pendidikan nasional diwujudkan melalui kelembagaan, program, dan pengelolaan pendidikan nasional yang diselenggarakan oleh pemerintah dan swasta di bawah tanggung jawab Menteri Pendidikan dan Kebudayaan serta menteri lainnya. Kelembagaan pendidikan nasional dilaksanakan melalui lembaga-lembaga, baik sekolah maupun kelompok belajar. Dari jalur pendidikannya, pendidikan di sekolah dan juga pendidikan di luar sekolah. Pendidikan di sekolah berjenjang dan berkesinambungan, di mana peserta didik akan sekolah mulai dari sekolah dasar hingga sekolah menengah atas, bersifat formal, berdasarkan peraturan pemerintah, dan bersifat nasional, di mana semuanya saling berketerkaitan melalui peraturan pemerintah dan kurikulum yang telah ditentukan oleh pemerintah. Pendidikan di luar sekolah tidak berjenjang ataupun berkesinambungan, tidak formal, berdasarkan masyarakat itu sendiri atau kelompok belajar itu sendiri, dan tidak ada keseragaman di dalamnya, seperti kursus, bimbel, dan lain-lain. Jenjang pendidikan, mulai dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan juga pendidikan tinggi. Setiap warga berumur 7 hingga 15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar, di mana pada pendidikan dasar, peserta didik dibekali kemampuan untuk bermasyarakat, pengetahuan, dan juga keterampilan dasar. Dan pendidikan dasar ini ditujukan untuk memenuhi persyaratan ke pendidikan menengah. Pendidikan menengah, peserta didik dibolehkan untuk memilih di SMA ataupun di SMK. Di SMA, peserta didik akan diarahkan kepada pendidikan yang lebih tinggi, dan di SMK, peserta didik akan lebih diarahkan pada lapangan kerja. Kemudian, pendidikan tinggi untuk mewujudkan manusia yang berkualitas, bermutu, dan juga profesional. Manusia yang profesional adalah manusia yang mampu memilih di mana keahlian mereka nantinya, yaitu misalkan seseorang yang ingin mengajar akan memilih menjadi profesionalitasnya adalah sebagai guru, ataupun menjadi dokter, pilot, dan cita-cita yang akan mereka gapai. Program dan pengelolaan pendidikan nasional. Suatu program dapat terlaksana apabila dikelola dengan baik dan benar. Program pendidikan. Program pendidikan dibedakan menurut sifat dan tujuan kekhususan pendidikan tersebut, termasuk pada jalur pendidikannya, mulai dari pendidikan umum, pendidikan luar biasa, pendidikan kedinasan, pendidikan khusus, dan juga pendidikan keagamaan memiliki program pendidikannya tersendiri. Kurikulum. Penyelenggaraan pendidikan nasional didasarkan pada kurikulum yang ditetapkan
dan dikembangkan sesuai dengan jenjang pendidikan dan juga program pendidikan. Upaya pembangunan pendidikan nasional adalah sebagai pembaharuan sistem sesuai zaman untuk meningkatkan mutu pendidikan. Upaya-upaya yang dilakukan dalam pembangunan pendidikan nasional yaitu pembaharuan yuridis, pembaharuan kurikulum, pembaharuan pola masa studi, dan pembaharuan tenaga pendidikan. Adanya pembaharuan yuridis karena berhubungan langsung dengan semua hal yang mendasari pendidikan secara penting, seperti struktur pendidikan, kurikulum, pengelolaan, kepegawaian, dan ketenagaan. Maka, landasan yuridis ini harus bersifat fleksibel terhadap waktu yang akan datang. Kemudian, pembaharuan kurikulum. Terdapat dua faktor pengendali pembaharuan kurikulum, yaitu yang sifatnya mempertahankan dan yang mengubah. Pembaharuan kurikulum dapat dilihat dari segi orientasi, strategi, isi atau program, dan metode di dalamnya. Selanjutnya adalah pembaharuan pola masa studi. Pembaharuan pola masa studi meliputi jenjang dan jenis pendidikan, serta lamanya waktu belajar pada suatu satuan pendidikan. Dan yang terakhir adalah pembaharuan tenaga pendidikan. Selain pembaharuan sebelumnya, tenaga kependidikan juga memerlukan pembaharuan pendidikan, karena mereka yang akan terlibat langsung dalam menyelenggarakan kegiatan mengajar, melatih, menganalisis, dan mengembangkan pelayanan teknis dalam pendidikan. Sistem pendidikan atau pendidikan itu sendiri dapat menentukan kualitas sumber daya manusia yang berdampak pada kemajuannya. Berikut adalah sistem pendidikan di negara-negara maju. Sistem pendidikan di Jepang berpusat pada pendidikan karakter dan moral yang dilaksanakan di lembaga formal seperti SD, SMP, SMK, hingga perguruan tinggi. Juga di non-formal, pendidikan karakter diajarkan di keluarga, masyarakat, serta perusahaan. Sebagai negara maju, Jepang memiliki sejarah perjalanan pendidikan yang khas, khususnya perjalanan pendidikan sosial atau social education, atau dalam bahasa Jepang dikenal dengan sebutan Sakai Kyoiku. Diterapkannya konsep pendidikan sosial yang diharapkan mampu merubah budaya belajar masyarakat secara revolusioner. Kemudian Citizens Public Halls atau Kominkan yang didirikan dan disosialisasikan di tengah-tengah masyarakat Jepang sebagai wujud dari kepedulian pemerintah akan pentingnya rekonstruksi bidang pendidikan dalam mengembalikan kejayaan Jepang sebagai negara yang berdaulat dan demokrasi. Pendidikan di Brunei Darussalam. Program pendidikan di Brunei Darussalam diarahkan untuk menciptakan manusia yang berakhlak dan beragama, juga menguasai teknologi. Pemerintahnya telah menetapkan 3 bidang utama dalam pendidikan, yaitu sistem dwi bahasa di semua sekolah, konsep Melayu Islam Beraja dalam kurikulum sekolah, peningkatan serta perkembangan sumber daya manusia termasuk pendidikan vokasional atau kejuruan, dan juga teknik. Sistem pendidikan di Amerika. Setiap sistem pendidikan di Amerika dipengaruhi oleh berbagai hal, yaitu faktor sejarah, faktor geografi, faktor demografi, faktor kependudukan, dan faktor gender. Kemudian, sebagian besar didominasi oleh perempuan. Dilihat dari budaya, sosialisasi, dan pendidikan, bahwa gadis-gadis Amerika Serikat memiliki skor membaca lebih tinggi daripada anak laki-laki. Juga, perempuan telah menjadi mayoritas di lembaga pendidikan di negara Amerika Serikat. Dan yang terakhir adalah para pimpinan atau kepala sekolah pada prinsipnya memiliki kebebasan dan otonomi yang luas untuk menjalankan manajemen operasional pendidikan. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.